Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 3 CGP Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Saya Widi Astuti dan rekan saya Noviarini. Ya, kami berdua akan mempraktekkan coaching. Untuk sesi pertama ini, saya Widi Astuti menjadi coach-nya dan Mbak Noviarini yang akan praktek menjadi coaching-nya. Kemudian untuk permasalahannya, ini Mbak Novi overcrowded dengan kesibukan di sekolahnya sehingga memerlukan rembugan atau pembicaraan dengan saya sebagai coach untuk mencari solusi begitu. Terima kasih. Ini akan saya mulai untuk mengcoaching Mbak Novi. Assalamualaikum Mbak Novi, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Widi, selamat malam juga Bu Widi. Gimana ini kabar Mbak Novi hari ini? Alhamdulillah Bu Widi, walaupun barusan tadi ada gempa ya Bu Widi ya, tapi Ya. apa ya, tetap semangat ini. Tapi sedikit penat saya tuh sebenarnya Bu Widi hari ini itu. Oh Banyak iya toh. ini kayak apa ya, banyak pikiran gitu loh Bu Widi saya itu. Ya. Kelihatan kok memang dari wajahnya itu kelihatan capek begitu. Ayu Nah, gitu ya Bu Widi ya. iya, sedikit sayu begitu, ngantuk, lelah, tampak kok itu Mbak Novi. Nah, Mbak Novi ini Betul sekali Bu Widi ya. iya, hari ini kita ada waktu 15 menit ini untuk ngobrol bareng, untuk bicara-bicara. Eh, Kira-kira nih hari ini mau bicara apa ini kita ini? Mau bicara ini ya Bu ya. Saya tuh pengen mencari apa namanya pencerahan deh Bu, pencerahan Itu. eh, pencerahan dan apa ya solusi ya Bu ya untuk diri saya sendiri nih Bu. Gitu. Jadi nanti di akhir sesi ini Mbak Novi berharap mendapatkan pencerahan begitu ya Mbak Novi ya? Betul Iya, Bu. baiklah, baiklah. Untuk mengurangi Jadi beban Bu ini, untuk terus terang untuk mengurangi beban dari saya ini. baik, baik, baik. Nah, kalau boleh tahu ini bebannya apa toh Mbak Novi kok harus dikurangi nih? Ini loh Bu, saya tuh kok merasa apa ya antara kerja sama kehidupan pribadi saya itu kayak nggak balance gitu loh, Bu. Kayak merasa Hmm, banyak sekali tumpukan pekerjaan yang ada pada diri saya gitu loh, Bu. Jadi kayak kurang imbang gitu loh. Apa oh, namanya? hmm, Seperti apa ya? Kayak banyak beban lah gitu loh yang harus saya apa namanya? eh, pikirkan antara pekerjaan dan antara apa namanya? eh, pribadi tuh kok nggak balance gitu loh, Bu. jadi Mbak Novi punya masalah tidak balance-nya kehidupan pribadi dengan kehidupan tugas-tugas gitu ya. Banyaknya Iya, tugas-tugas membuat Mbak Novi merasa tidak balance begitu. Kalau boleh tahu nih Mbak betul, Bu. Novi, Nggih, Bu. kalau boleh tahu seberapa banyak lah ini tugasnya? Apa saja tuh ini kalau boleh tahu kok bisa sampai membuat Mbak Novi sedemikian pusing ya? Iya, Bu. Apa saja Gini, itu? Bu. Jadi tuh saya itu kan eh, di sekolah itu sebagai Mm-mm. wali kelas 6 yang saat ini sedang ada ujian praktek, mau mempersiapkan untuk ujian sekolah. Kemudian selain itu saya juga sebagai operator nih, Bu. Di sekolah itu saya tuh Hmm. sebagai operator sekolah yang ibaratnya tuh kayak apa ya otaknya sekolahan gitu loh Bu. Jadi
setiap ada pekerjaan apa-apa pasti selalu ke operator, yang mengerjakan operator, seperti itu. Kemudian selain menjadi operator, saya itu juga diberi tanggung jawab untuk, menjadi itu, pendamping aset di Mmm, Torbil Sukoharjo. mhm, Jadi ada, mhm, 26 SD yang saya dampingi untuk, aset seperti itu dan padahal ini saya juga ada tagihan, tagihan dari BPK ada beberapa temuan yang harus, kami selesaikan seperti itu, Tambah lagi saya sekarang sedang mengikuti program ini, calon guru penggerak yang ya setiap harinya kita harus dituntut untuk mengerjakan tugas, banyak belajar, seperti itu, Bu. Seolah-olah tuh, kehidupan saya itu seperti ini loh, muternya itu cuman, sekolah, mhm, kemudian apa namanya, mengerjakan tugas sebagai operator, sebagai pendamping, kemudian habis itu malamnya mengerjakan tugas apa, calon guru penggerak, muter gitu aja, kayak nggak ada sisi dalam artian saya bisa membalanskan kehidupan, pribadi saya. Saya kan juga pengen, apa namanya ya, menyalurkan hobi saya atau mungkin saya berkumpul-kumpul dengan teman-teman saya, seperti itu, mhm, mhm. Iya, iya, iya. Jadi paham saya. Jadi banyak sekali ya itu apa kesibukan Mbak Novi dan semuanya kayaknya di posisi yang apa yang urgent semua begitu ya, yang aduh apa ya Iya, penting Bud, banget itu posisinya sampai iya, Mbak Bud, Novi tidak bisa ini ya nggak bisa me time gitu ya Mbak Novi istilahnya ya. iya, Iya tidak betul. tidak bisa melakukan hobi-hobinya mungkin menyalurkan hobi-hobinya begitu benar ya Mbak Novi ya? Iya, betul sekali, Jadi kayak Mhm. nggak imbang gitu loh, antara Ah, pekerjaan saya dengan itu saya itu nggak imbang gitu loh. Saya tuh pengen mmm, menyamakan, ya bisa, apa namanya, ya kerjaan semuanya beres, tapi saya juga masih bisa menikmati dalam artian bisa menyalurkan, hobi saya, gitu, mhm. Kalau boleh tahu hobinya apa nih Mbak Novi ini? Nah, ini saya tuh, senang ini, apa, suka senam gitu, apalagi saya ini lagi senang-senangnya senam Zumba, Oh, iya iya. Jadi pengen, eee, bisa menyisihkan waktu untuk ini, bisa, apa namanya, eee, menyalurkan hobi dengan berolahraga itu tadi. Jadi akhir-akhir ini menjadi sangat sulit untuk bisa Zumba ya Mbak Novi, padahal Zumba itu, eee, seberapa ini Mbak Novi, apa namanya, bisa berpengaruh pada kehidupan Mbak Novi ini, hobi ini? Sangat besar sekali pengaruhnya, karena gini ya, ya, kalau saya itu sedang misalkan menghadapi banyak tugas seperti itu tuh, biasanya, hiburannya saya itu tadi dengan Zumba. Kalau setelah habis berzumba Oh, itu biasanya saya langsung semangat, fresh, kayak kembali kayak misalkan baterai itu kayak tercas kembali gitu loh, langsung, eee, penuh gitu, full gitu. Terus apa, mmm, jadi lebih, apa, bersemangat kalau saya, dengan iya bisa, menyalurkan hobi seperti itu. paham sih memang orang itu memang harus balance Mbak Novi dari kerjaan maupun sisi kebahagiaan di me time-nya itu memang harus balance, kalau nggak balance mesti ya terus akan terjadi ini ya, apa, eee, penumpukan masalah di satu sisi mungkin. Selama ini apakah Mbak Novi juga mengalami hal-hal yang bagaimana ya, jadi ruwet begitu di pekerjaan? Nah, ini iya, karena saya banyak yang harus saya kerjakan ya, apalagi saya tuh orangnya Mmm, kalau udah dipasrai dalam suatu pekerjaan itu, pinginnya ya saya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan kepada saya, Misalkan kalau saya ini, sebagai guru kelas 6 ya saya tanggung jawab punya, apa, anak didik saya itu ya harus, apa namanya, besok itu ya harus bisa berhasil dalam artian bisa lulus semua. mhm, Kemudian, sebagai operator ya saya punya tanggung jawab tugas-tugas yang diberikan itu, bisa, apa ya, bisa terlaksana gitu, jangan sampai, molor atau apa gitu. Terus, mhm, untuk
yang saya sekarang menjadi, eee, calon guru penggerak, mengikuti program guru penggerak, itu juga Mhm, saya menginginkan bahwa saya jangan sampai ada sesuatu itu yang, apa ya, tertinggal atau apa. Nah, ini kemarin itu juga sempat karena begitu banyaknya tugas yang saya dapat, yang harus saya kerjakan, karena itu saya kadang bingung ya, Bu, ya, karena semua itu kadang itu urgent ya, eee, mhm, bingung, semua penting, jadi kadang itu saya mengalami bingung mana sih yang, harus saya, kerjakan dulu, seperti itu, Bu. Jadi, mhm, saking bingungnya itu saya sampai, ada kemarin tuh sempet ada yang, apa namanya, terlewat dan itu membuat saya itu merasa, kecewa gitu. Jadi kayak menyesal, itu sampai sekarang tuh masih ada kayak penyesalan gitu loh, Bu, yang mmm, harusnya saya kerjakan, kenapa kok sampai terlewat gitu, sampai terlupa, itu mungkin karena mmm, saking bingungnya saya ya, Bu, ya, ini ya. mmm. Oh, apakah jadwal-jadwal kesibukan-kesibukan Mbak Novi itu saling bertubrukan gitu, Mbak Novi? Sebenarnya, kalau dianggap bertubrukan itu ini ya, Bu, ya, kalau untuk yang ini sebenarnya sudah ada jadwal dalam artian saya itu sebenarnya udah diberi jadwal ya untuk yang calon guru penggerak itu sudah ada jadwal sendiri. Misalkan kita hari ini harus belajar tentang apa, kemudian apa yang harus kita kerjakan, itu sebenarnya sudah ada. Kemudian kalau untuk, eee, yang operator itu memang kadang memang ada dadakan-dadakan itu loh, Bu, yang bikin nanti Betul. itu numpuk gitu loh. Jadi ada tugas Mhm, dadakan, misalkan, yang harus hari ini diselesaikan, padahal kan, hari ini saya harus menyelesaikan tugas saya yang untuk ini, apa, yang satu, tetapi ada lagi tugas mendadak ibaratnya ya, mendadak ya, tugas yang harus, eee, dadakan, urgent yang harus saya selesaikan. Akhirnya kan menjadi kayak seperti bertumpuk-tumpuk gitu loh, Bu. mhm, mhm, paham, paham, paham. Iya, jadi, bisa kebayang sih Mbak Novi, di sini ada yang sudah terjadwal, tapi di sini ada perintah-perintah dadakan dari dinas, begitu ya? Ya, Aduh, ya. betul betul sekali, Bu, itu memang, yang kadang bikin, jadwal, apa namanya, yang seharusnya saya mengerjakan ini menjadi, ini saya tunda dulu, seperti itu. Saya mengerjakan yang lebih urgent dulu, seperti itu. Dan akhirnya malah itu membuat semakin tertumpuk Mmm, tertumpuk tertumpuk dan seperti itu, Bu. tertumpuk, iya, tertumpuk dan Iya, akhirnya ada yang betul terlupa sekali, gitu Bu. ya, Mbak Novi ya? Kalau begitu ini memang Mbak Novi sebenarnya sudah ada rencana belum untuk merapikan semuanya mungkin biar tidak ada yang tertumpuk dan terlupa itu? Saya kok ini ya, Bu, ya, mungkin akan mencoba untuk, memperbaiki diri saya sendiri dulu ya, Bu, ya. Itu mungkin Mhm, dengan, mhm, apa ya, mengatur jadwal ya, Bu, ya. Jadwal untuk saya bikin konsekuensi dengan diri saya sendiri, komitmen dengan diri saya sendiri untuk kayak apa ya, mhm, membuat jadwal kayak gitu ya, Bu, ya. mhm, Mungkin seperti itu, membuat Bu. jadwal. Iya Ya. Membuat jadwal dari kegiatan-kegiatan itu ya? Iya, iya, iya. iya. Seperti membuat Atau mungkin seperti me-manage waktunya begitu ya, Mbak Novi ya? betul, kayak saya tuh membuat manajemen waktu saya ya, Bu, ya. Eee, Mmm, supaya ini kan juga tetap harus, ini dengan diri saya sendiri ya, Bud, karena ini kan masalahnya saya sendiri ya yang bisa ini juga mungkin saya sendiri ya, Bud, ya, ini ya, yang bisa mhm, mhm, mengatasi ya ini ya. Kalau untuk, ini ya paling mengatur jadwal itu, kemudian mhm, mungkin akan membuat skala prioritas ya, Bud, ya, yang akan saya Eee, kerjakan dulu yang mana gitu, yang misalkan lebih mhm, urgent itu yang mana, kemudian saya akan meluangkan mungkin, di waktu-waktu yang mungkin pas kosong itu akan, mencoba untuk, mengerjakan dulu tugas yang harusnya dikerjakan besok, bisa saya kerjakan hari ini. Gitu, Bu, mmm, yang mungkin bisa saya, apa namanya, rencanakan ya, Bu, ya. mhm. Bagus sekali tuh Mbak Novi rencananya. Kalau boleh saya ini meresum satu, nah tadi Mbak Novi mau bikin manajemen waktu ya dengan cara membuat daftar gitu ya, membuat list, Iya, betul membuat list. Kemudian tadi mau membuat skala prioritas begitu ya Mbak Novi ya. Mana yang betul, harus Bu. dikerjakan dulu, mana yang
bisa nanti agak nanti begitu, tapi semuanya nantinya akhirnya akan bisa dikerjakan semuanya. Bagus itu Mbak Novi. Ada lagi mungkin yang mau dilakukan selain itu? Itu apa ya, mungkin nanti akan, ya itu tadi, memberikan misalkan ya, Bu, ya, ada waktu yang saya Iya. luang gitu, eee, saya kan, tidak menunggu dalam artian ini misalkan, due date-nya hari ini nih gitu kan, Hmm. saya kerjakan tidak hari ini, tapi, jauh-jauh hari sebelumnya, supaya Hmm. nanti pada saat, hari itu saya harusnya mengerjakan kok ada tugas dadakan Hmm. yang datang gitu ya, itu tugas yang harusnya hari ini saya kerjakan tadi udah paling nggak nyicil aja mudah terselesaikan ya, Bud, ya. Hanya tinggal mengerjakan yang, tugas dadakan itu. Mungkin seperti itu juga bisa ya, Bud, ya? Bisa itu. Bagus itu Mbak Novi. Jadi kan tidak menunda-nunda begitu ya. Ya betul, tidak Heeh. menunda-nunda, tapi mengerjakan lebih dulu ya, Bud, ya berarti itu namanya Ya, ya? betul ya. Nah, ini sudah punya langkah-langkah yang bagus seperti ini, kira-kira mau dieksekusi apa nih rencana yang bagus ini? Kalau eksekusi ini harus secepatnya, Bu. Mungkin Iya. harus ya besok atau nanti pun harus langsung saya eksekusi karena kalau enggak nanti, saya malah, penatnya nggak hilang-hilang ini, Bu, karena semakin banyak tugas yang menumpuk, kayak semakin banyak kayak beban yang harus saya pikul gitu ya, kemudian saya jadi nggak bisa, menyalurkan hobi. Jadi ya memang harus segera saya ini, Bu, harus segera saya laksanakan ini. Ya, bagus itu Mbak Novi harus segera dilaksanakan. Terus untuk ini, untuk merealisasikannya mungkin apakah Mbak Novi ada yang bisa dimintain bantuan untuk mungkin mengingatkan karena khawatirnya karena banyaknya agenda itu mungkin ada yang terlupa begitu? Ada yang bisa Oh, diajak iya. kerja sama? Biasanya ini, Bud, kalau saya itu sama teman-teman yang untuk calon guru penggerak itu, bisa tuh nanti saya, apa, suruh untuk, di grup itu kalau misalkan ada due date harus, apa namanya, segera, apa namanya, memberitahu gitu atau mungkin japri saya secara pribadi atau mungkin dalam grup itu untuk selalu mengingatkan, saling mengingatkan sama teman-teman kalau untuk yang, CGP itu ya, Bu, ya. Mungkin nanti kalau untuk yang, di operator saya juga mungkin akan minta bantuan teman saya, supaya Mhm. saling mengingatkan jika ada, tugas yang berkaitan dengan, operator, seperti itu. Kalau yang Mhm. pendamping aset nanti saya bisa minta bantuan, karena kan kalau di Korwil itu pendamping asetnya ada 2 ya, Bu, ya. Itu nanti saya bisa berkolaborasi lah untuk, apa namanya, untuk diajak kolaborasi. Jadi kayak beban saya itu biar, sedikit berkurang dan saya bisa mengatur jadwal saya dengan baik, seperti itu, Bu. Bagus sekali Mbak itu. Bagus sekali rencananya. Saya ingin nanti minggu depan kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Pengen tahu Iya, Bu. perkembangannya bagaimana. Apakah setelah Mbak Novi em, menerapkan tadi manajemen waktu, kemudian minta bantuan teman-teman untuk mengingatkan, apakah nanti kehidupan Mbak Novi itu sudah bisa balance begitu, sudah lebih nyaman mungkin, penatnya sudah Iya. berkurang. Mungkin nanti saya pengen tahu perkembangannya ya minggu depannya Mbak Novi ya. Iya, Bu, minta doanya juga ya, Bu, ya, supaya Ya, apa, saya bisa ini, diri saya untuk, mengatur jadwal, kemudian bisa berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk tetap disiplin dalam mengerjakan tugas dan yang lainnya, Bu. iya, iya. Sama-sama Mbak Novi, kita doakan. Nah, ini Mbak Novi karena ini waktunya sudah mepet sekali. Sebelum saya akhiri, saya pengen tahu ini perasaan Mbak Novi gimana sekarang setelah obrolan kita yang 15 menitan ini. Alhamdulillah, Bu, rasanya itu plong, saya udah kayak menemukan, tadi pencerahan ya, karena di awal tadi kan saya memang ingin pencerahan ya, Bu, ya. Ini saya kok jadi terus ada terpikir ide-ide, "Oh, iya ya, saya harus ini," kayak rasa bebannya itu kurang ini, Bu.
terus langsung kepengen eksekusi. Iya Kayak, iya iya. terima kasih sekali ya Bu ya, udah ini ya, apa namanya, meluangkan waktu untuk mendengarkan, curahan hati saya ini. Ah, sama-sama Mbak Novi, sama-sama. Ya, kalau begitu kita akhiri sesi coaching ini ya Mbak Novi. Iya Bu, Terima kasih terima kasih. atas kehadirannya Mbak Novi. Ya, Iya Bu. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rini dan rekan saya ada Widi Astuti. Kali ini kita akan mempraktekkan coaching untuk dengan menggunakan alur Tirta, ya. Nah, di sini saya akan berperan sebagai coach, kemudian untuk Bu Widi Astuti akan berperan sebagai coach dan permasalahan yang akan kami angkat pada kali ini adalah di mana Bu Wid mempunyai permasalahan tentang muridnya yang sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Bisa kita mulai, Bu Wid? Ya, Bismillah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wid. Waalaikumsalam Mbak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Widi? Ya, alhamdulillah sehat. Ini alhamdulillah tadi udah hujan deras sehingga abu-abu Merapi sudah lenyap semua, ini Dah sudah seger luntur ini. luntur ya, Bu, ya, udah Iya, seger ya. betul betul. Ya, Iya. Bu Wid. Ya, Bu Widi. Dari 15 menit ke depan nih, Bu Wid, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu Widi ya. Sekiranya dari pembicaraan hari ini, Bu Wid, yang akan kita bicarakan nanti, itu apa sih yang ingin Bu Widi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Jujur saja saya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi dari masalah yang saya hadapi, Mbak Novi. Begitu. Kalau boleh tahu nih Bu Widi, emang Mm-mm. masalah yang Bu Widi hadapi saat ini apa Bu Widi? Ini Mbak Novi, saya tuh punya sedikit masalah dengan murid saya. Jadi Kenapa Bu Widi? Mm, saya tuh kan punya kelas yang cukup besar, 32 murid. ya, Eh, selama ini sih anak-anak itu bisa kondusif terkendali lah. Kecuali ada satu anak ini yang saya tuh merasa sulit banget untuk apa ya mengendalikan dia karena sangat hiperaktif. Dia itu susah banget untuk konsentrasi ke pembelajaran yang saya berikan. Jadi nilai-nilainya itu menjadi tidak bisa mencapai KKM begitu. Ya, beberapa anak yang lain memang juga beragam sih Mbak Novi. Ada yang mm, memang modelnya juga anak itu macam-macam ya. Cuma yang iya satu ini betul. memang super ekstra itu. Ketika disuruh konsentrasi ke pelajaran itu susah sekali dia itu. Sangat pusing ini Hmm, saya ibaratnya saya halus, saya perlakukan dengan halus juga gebu-gebu gitu, tapi ya tetap aja nggak bisa dia konsentrasi. Saya agak marah gitu kan, saya juga manusia biasa, kadang juga ketika kesabaran saya pada puncak, saya juga bisa saja jiwit dia, tak jiwit sakit gitu. Ayolah mas, kita konsentrasi ke pelajaran. Nggak bisa, tetap aja dia tual-tuil, tetap aja dia momen temannya sana sini, akhirnya kan sedikit mengganggu kelas saya juga itu Mbak Novi. Begitu oh, jadi penjelasan. kalau boleh saya ini ya Bu Widi ya, berarti Bu Widi itu Hmm. mempunyai permasalahan yaitu muridnya itu susah untuk berkonsentrasi yang mengakibatkan Iya, kadang Bu Widi itu terpancing emosinya ya jadinya ya, ya, karena iya, betul. karena muridnya yang seperti itu tadi bisa memancing emosi dari Bu Widi ya, Iya, kesabarannya betul. menjadi berkurang gitu Bu ya. Iya, benar itu. Nah, Aduh, pusing. ya, ya kalau boleh saya tahu ya Bu Widi ya, menurut Bu Widi sendiri, em, Mhm. murid ideal yang seperti apa sih yang diharapkan Bu Widi itu
muridnya itu mau yang seperti apa sih yang dianggap ideal oleh Bu Widi itu yang seperti apa sih? Yang dikatakan ideal gitu. Ya, sebenarnya saya paham sih yang namanya anak itu bermacam karakter, anak 100 juga karakternya 100 gitu. Tapi idealnya itu ya ketika apa sedang di kelas itu ya fokus pada pelajaran. Begitu mau saya seperti itu. Nanti kalau uh, mau main-main ya di jam istirahat lah boleh monggo silahkan main-main. Tapi ketika pelajaran ya kita fokus di pelajaran supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Begitu Mbak Novi mau saya. Ya tidak Iya, harus anak itu siji loro telu asane sedeku mirengake bu guru itu enggak juga itu paradigma lama. Tetap iya. aja anak boleh lah misalnya hilir mudik ke dalam kelas itu boleh tapi masih dalam koridor belajar bukan dalam koridor dia gangguin temannya malah membuat kelas menjadi tidak kondusif ya seperti itu saja sih mbak itu menurut ideal bagi Hmm. saya seperti Jadi itu itu. menurut Bu Widi itu idealnya tuh murid yang ideal tuh itu dalam pembelajaran fokus ya Bu Widi ya, selalu fokus dalam Iya. pembelajaran walaupun di namanya anak itu pasti kan ada Hmm. sisi masih sisi kekanak-kanakannya kan pasti ada sisi ingin bermainnya Hmm. juga ya. Tapi Hmm. paling enggak bisa fokus gitu ya Bu Widi selama pembelajarannya Iya. kelasnya Bu Widi gitu deh. Nah, Iya. sekarang kalau boleh saya tanya lagi Bu, ini kan ini Hmm. kita bicara angka ya. Kalau kita bicara angka itu kalau mau memberikan eh, level atau tingkatan nilai murid Bu Widi yang tadi tidak fokus itu Bu Widi kasih nilai berapa tuh? Berapa ya mbak? Level berapa Bu Widi? Misalkan kita 1 sampai 10 Tiga. Bu Widi. Tiga Bu Widi? Tiga mbak. Dari 1 sampai 10 itu tiga ya? Iya, tiga. Benar-benar Berani ya susah Bu ya? diatur itu, benar-benar. Eh, nah kalau tadi kan di angka 3 ya Bu Widi ya. Sekarang Mm-mm, saya tanya lagi nih apa misalkan lagi apa namanya ingin yang idealnya gitu ya. Kalau 10 itu kayaknya jauh banget ya Bu Wid ya dari 3 ke 10 mm-mm, itu kan jauh ya. Ini mm-mm. pengennya aja deh ada kenaikan itu di level berapa Bu Wid? Ya paling tidak itu ya di level 6 atau 7 itulah. Itu sudah bagi saya itu sudah cukup lah dia sudah bisa mengikuti pelajaran itulah Mbak. Berarti inginnya Hmm. itu murid dari yang level 3 itu sekarang nanti bisa berharapnya itu di level 7 ya Bu Wid ya. Betul. Kalau iya. Nah, sekarang ini Bu Wid, cara kalau boleh tahu ya Bu Wid ya, cara mengajar Bu Widi setiap harinya itu bagaimana Bu Wid kalau untuk di kelas itu? Untuk menghadapi anak-anak yang tadi susah fokus konsentrasi itu seperti apa yang Bu Wid lakukan gitu? Nah Cara ini memang mengajarnya seperti itu? di sini Mbak Novi juga menjadi satu masalah juga karena sebenarnya saya menyadari Mbak Novi untuk dalam mengajar itu kita perlu berdiferensiasi istilahnya ya, perlu Ya, variasi biar anak-anak itu tidak bosan begitu ya. Cuma ya memang saya belum bisa sepenuhnya bisa berdiferensiasi setiap saat, masih karena masih banyak keterbatasan juga sih Mbak Novi. Salah satunya memang di ruangan kelas saya itu belum ada LCD proyektor yang terpasang secara permanen gitu. Ada LCD proyektor yang lepasan itu dibuat bergiliran di kantor begitu nanti kadang dipakai di kelas lain. ya, Terus jumlahnya ya memang belum mencukupi untuk semua kelas. Jadi bergiliran begitu. Kadang ketika saya pengen menggunakan juga lagi digunakan oleh teman saya begitu. Terus karena tidak terpasang secara permanen di kelas otomatis kadang saya juga capek juga kalau setiap mau mengajar harus otong-otong harus pasang itu kadang juga apa ya ada capeknya juga seperti itu jadi mungkin juga itu menjadi ini sih penyebabnya Mbak Nafi jadi anak-anak itu juga ada yang kurang fokus itu mungkin itu juga ini jadi bukan jadi salah anak sepenuhnya iya. ya, jadi tapi sebenarnya duit sudah bagus tuh, sudah ini ya, ada ini berdiferensiasi juga tadi variatif ya tadi. Iya. Nah, lah mungkin ada upaya Bu Widi yang akan Bu Widi lakukan untuk apa namanya membuat
murid Bu Widi itu supaya bisa lebih fokus gitu. Kalau tadi kan saya udah Mhm. lihat nih tadi ada cara mengajarnya Bu Widi itu sebenarnya udah bagus tuh ada berdiferensiasi, kemudian ada tadi sudah bervariatif ya Bu Widi ya, udah mencoba untuk menggunakan LCD ya tadi saya lihat ya itu ya. Mungkin ada upaya lain gitu Bu Widi yang Bu Widi ingin lakukan gitu untuk bisa biar muridnya Bu Widi itu lebih berkonsentrasi gitu. Ada sih, Mbak. Jadi belum lama ini itu saya mendapatkan, eee, pengalaman, pengetahuan tentang mindfulness ini. Jadi Mindful ya kayak apa Bu itu? ya Eh ini ya, apa namanya itu? Kenangan itu ya, betul, biar kita bisa kembali fokus ya. Bagus itu Bu ya. Terus iya, saya pengen itu mencoba menerapkan itu, terutama untuk, membangkitkan jadi bukan hanya sekedar untuk bisa berkonsentrasi di pelajaran berikutnya, tapi ini lebih dari itu. Jadi mindfulness di sini pengen saya lebih dalam lagi supaya anak itu bisa, eee, menyadari kalau, "Oh, saya tuh harus belajar," gitu. "Saya tuh harus belajar supaya cita-cita saya tercapai, supaya orang tua itu bangga dengan saya," gitu. Jadi saya ingin membuat mindfulness ini bukan hanya sekedar menyegarkan pikiran anak-anak supaya bisa mengikuti pelajaran berikutnya, tapi saya ingin membuat anak-anak itu menyadari sehingga nanti bisa mengikuti pelajaran itu dengan sukarela, tidak perlu saya oyak-oyak, tidak perlu saya jiwit begitu. Itu Mbak Novi. ya itu udah bagus banget itu Bu ya. Jadi biar anak itu kembali ke fokusnya tentang pelajaran ya dengan teknik Ya, mindfulness tadi ya Bu ya. Itu sudah saya cukup bagus itu Bu. Mungkin eh, kalau ini lagi nih, kalau kita gali lagi nih, kan kita sebagai guru ya Bu ya. Mungkin ada langkah lagi tuh selain mindfulness Bu Widi yang bisa lakukan, upaya lakukan lagi mungkin yang lain gitu di ada pemikiran Bu sih, Widi ada apa lagi? ada sih Mbak. Jadi eh, kita itu kan menghadapi anak itu cuma berapa jam tuh di sekolah. Selebihnya kan anak itu di rumah, lebih banyak di Ya, rumah lah daripada di sekolah. Jadi pemikiran saya nih Mbak Novi, ya, apapun yang kita berikan, praktik baik yang kita berikan di sekolah, nasihat segunung apapun yang kita berikan di sekolah, kalau itu tidak sinkron dengan kehidupan anak-anak di rumah, itu akan percuma juga. Karena namanya saja ya. anak-anak. Sekarang dikasih tahu nanti lupa. Apalagi kalau di rumah sudah beda lagi perlakuannya. Itulah. Jadi Ya. saya kepikiran juga ini saya harus berkolaborasi dengan orang tua wali murid lebih intens mereka memperhatikan anak-anaknya, terus kita sesuaikan apa yang saya ajarkan di sekolah biar samalah dengan apa yang di rumah. Jangan kamu harusnya baiknya begini loh, nak, tapi di rumah malah sebaiknya. Misalnya contoh ini Mbak Novi, Iya. nggak boleh nih di sekolah kita bikin keyakinan kelas nggak boleh merokok ini karena merokok ini nanti akan membuat begini begini begini. Tapi di rumah malah sama ayahnya ini karena kami itu kan tinggalnya di desa, gunung Iya. lagi. Kan kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang masih bagi masyarakat itu biasa, tapi itu sebetulnya tidak baik buat anak-anak. Seperti habis sunat malah dikasih rokok ini. Tuh ada itu nggak Nabi seperti itu kan Oh ada ya tidak. Bu dia. Iya, itu tidak sesuai. Oh, Maka saya ingin mengkomunikasikan itu jadi biar balance gitu antara di rumah dan di oh sekolah. iya nih Bu. Nah, eh, berarti ingin ini ya, apa namanya, berkolaborasi juga dengan orang tua ya Bu ya, Iya, dalam benar. untuk menerapkan konsentrasi tadi ya. Mungkin Betul. dari sekian tadi yang ingin Buit lakukan, ada yang mungkin bisa membantu Buit atau mungkin diajak untuk bekerjasama dalam selain tadi kita berkolaborasi dengan orang tua, mungkin Buit bisa kerjasama dengan siapa Buit? Mungkin ada yang bisa diajak kerjasama? Jelas dengan Bu Kepala Sekolah. Karena itu akan lebih Ah, menguatkan saya. Otomatis iya, ketika saya minta fasilitas LCD dan lain sebagainya, dengan saya matur dengan Bu Kepala Sekolah, insya Allah mungkin
akan segera dipenuhi begitu. Oh ya, ini berarti bagus Mhm. sekali ya langkahnya Bu Widi nih ya, mengajak Iya kepala sekolahnya ya. Nah iya. kapan nih Bu Widi akan merealisasikan, eee, yang sudah Bu Widi rencanakan ini, kapan nih? Harus segera Mbak Novi, karena bentar lagi juga anak-anak itu harus menghadapi PAS ya toh. Jadi kalau nanti Iya. sampai PAS kok ini si anak belum terkondisi nanti kan takutnya tidak mencapai KKM, tidak naik kan kasihan juga begitu. Segera ini Mbak, dalam minggu Oh, ini harus iya. saya realisasikan. Iya, nanti kapan-kapan kita ini ya Bu Wid ya, ngobrol lagi nih minggu depan ini hasilnya dari apa namanya, realisasinya yang dilakukan itu seperti apa ya Bu Wid ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Wid ya, di Baik pertemuan baik. yang berikutnya Bu Wid. Iya Nah iya ini Mbak saya Novi, nah siap. mau refleksi sebentar ya Bu Wid ya. Perasaannya gimana Bu Wid setelah kita, pembicaraan selamanya 15 menit ini, perasaannya Bu Wid bagaimana nih setelah tadi kita ngobrol panjang lebar nih, gimana nih? Mhm. Alhamdulillah lega Mbak Novi karena jadi muncul apa ya, ide-ide supaya harus bagaimana supaya si anak ini bisa tertangani dengan baik itu setelah ngobrol dengan Mbak Novi jadi muncul banyak ide ini saya untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih banyak loh ini Mbak Novi. Ya Terima kasih alhamdulillah sekali. ya Bu Wid ya, jadi udah ada pencerahan ya Bu Wid ya ini ya. Ya, betul betul betul. Alhamdulillah ya terima kasih sekali ya Bu Wid ya, ini sudah meluangkan waktu untuk kita Mhm, ngobrol-ngobrol seperti ini dan mudah-mudahan mhm. ini juga bermanfaat, memberikan apa namanya tadi pencerahan buat Bu Wid ya Bu Wid ya. Terima kasih saya juga sangat berterima kasih Mbak Novi. Baik Bu Wid, Iya. nanti kita ketemu minggu depan, kita ngobrol lagi tentang hasilnya tadi seperti apa. Eee, karena ini waktunya juga sudah mepet, kita akhiri sampai di sini ya Bu Wid ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.